Selamat datang kembali di Ruang Dosen. Pernahkah Anda membayangkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam pembuluh darah pasien saat mereka berada di ambang kehidupan dan kematian? Nah, pada sesi pembelajaran kali ini, kita akan membedah sebuah topik yang sangat krusial di dunia medis intensif. Mari kita singkirkan sejenak pemahaman dasar kita. Bersiaplah untuk sebuah perkuliahan mendalam yang menggabungkan prinsip fisika fluida murni dengan biologi seluler tingkat lanjut. Kita akan membahas secara komprehensif mengenai biofisika shock septic dan melihat langsung bagaimana dinamika molekuler ini secara harfiah menentukan nasib pasien di ruang rawat intensif. Agar pembahasan kita lebih terstruktur, inilah peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari badai biologis, kemudian masuk ke biofisika Starling, runtuhnya glikokalix, proses mekanotransduksi, paradoks klinis, dan diakhiri dengan pemantauan mikrosirkulasi. Pada dasarnya, kita sedang melakukan pergeseran paradigma dari sekadar melihat hemodinamika makro menuju strategi berbasis mikrosirkulasi. Mari kita langsung masuk ke bagian pertama, badai biologis shock septic. Untuk benar-benar memahami kegagalan sistemik ini, kita tidak bisa lagi hanya memakai kacamata biologi dasar. Kita wajib mengintegrasikan ilmu mekanika fluida. Secara formal, shock septic seringkali hanya disederhanakan sebagai kondisi sepsis yang disertai tekanan darah rendah. Tapi tahukah Anda, secara fundamental ini adalah sebuah badai biologis yang sangat katastrofik. Ini adalah peristiwa kerusakan struktural masif di mana dinding pertahanan antara darah dan jaringan hancur lebur. Kehancuran ini memicu kebocoran kapiler besar-besaran yang memaksa cairan keluar dari pembuluh darah menuju ruang interstisial. Hasil akhirnya, edema jaringan yang sangat parah dan berhentinya aliran darah ke organ-organ vital. Saya ingin Anda benar-benar meresapi pernyataan ini. Shock septic bukan sekedar gangguan tekanan darah, ia adalah badai biologis yang menghancurkan antarmuka antara darah dan jaringan. Fakta ini seharusnya secara total mengubah cara kita mengevaluasi pasien. Anda tidak bisa lagi hanya terpaku melihat angka tekanan darah di layar monitor. Mulai sekarang, Anda harus bisa membayangkan realitas seluler yang sedang kolaps di dalam tubuh pasien Anda. Pemahaman tersebut membawa kita pada bagian kedua, biofisika dan persamaan Starling. Mari kita aplikasikan hukum fisika murni pada cairan tubuh untuk mendekonstruksi asumsi-asumsi medis lama kita. Selama puluhan tahun, buku teks medis selalu mengajarkan persamaan Starling klasik. Kita diajarkan bahwa pertukaran cairan terjadi langsung antara plasma darah dan ruang interstisial. Namun, ilmu pengetahuan terus berevolusi. Model Starling yang direvisi menunjukkan fakta yang berbeda. Filtrasi cairan sebenarnya terjadi murni antara plasma dan ruang subglikokalix. Apa signifikansinya? Ini membuktikan bahwa penjaga gerbang cairan sejati itu bukanlah membran sel endotel itu sendiri, melainkan sebuah lapisan luar biasa kompleks di atasnya yang kita sebut glikokalix endotel. Dan angka yang Anda lihat ini menjadi bukti matematis dari kegagalan penjaga gerbang tersebut, kurang dari 0,5. Ini adalah nilai koefisien refleksi atau sigma untuk protein albumin saat shock septic terjadi. Dalam kondisi normal, nilainya cukup tinggi, di angka 0,8 hingga 0,9. Artinya, pembuluh darah kita sangat efektif menahan protein. Tapi saat nilainya anjlok drastis di bawah 0,5 akibat pori endotel yang rusak, tekanan onkotik plasma secara biofisika kehilangan kemampuannya untuk menahan cairan. Secara harfiah, cairan akan tumpah ruah keluar dari pembuluh darah. Lalu, apa sebenarnya yang rusak secara fisik di dalam sana sehingga angkanya bisa anjlok? Nah, kita masuk ke bagian ketiga, runtuhnya glikokalix endotel. Coba bayangkan, ini seperti sebuah benteng pertahanan utama yang sedang digempur habis-habisan. Glikokalix ini pada dasarnya adalah lapisan gula pelindung yang melapisi bagian dalam pembuluh darah kita. Saat sepsis menyerang, enzim-enzim destruktif mencukur habis lapisan ini. Runtuhnya struktur fisik ini memicu 3 konsekuensi mematikan. Pertama, hilangnya saringan protein, yang membuat albumin bocor dengan bebas. Kedua, reseptor adhesi yang tadinya tersembunyi kini terekspos, menyebabkan sel darah putih menempel secara tak terkendali. Dan ketiga, terjadilah disfungsi vasomotor. Sel endotel menjadi seolah-olah buta, mereka kehilangan kemampuan merespon tegangan geser atau shear stress dari aliran darah. Di bagian dalam sel, situasinya tak kalah kacau. Sitokin proinflamasi mulai menyerang protein pengikat antar sel yang kita kenal sebagai VE-kadirin. Reaksi kimia fosforilasi memutus ikatan VE-kadirin ini dari kerangka sel aktin. Bayangkan proses fisik ini seperti melelehkan lem perekat antar bata di sebuah dinding. Dinding pembuluh darah retak dan membuka celah paraselular yang sangat lebar. Pintu air benar-benar telah terbuka dan edema masif sudah tidak bisa lagi dihindari. Sayangnya, kerusakan kimiawi tadi justru makin diperparah oleh gaya mekanik. Inilah inti dari bagian keempat,
mekanotransduksi dan respons seluler. Sebuah proses yang sangat memukau namun mematikan, di mana gaya fisika murni diterjemahkan langsung menjadi sinyal seluler yang destruktif. Mari kita telusuri kaskade mekanotransduksi ini langkah demi langkah. Saat pasien shock septik kita berikan cairan dalam jumlah besar dan cepat, tekanan hidrostatik tiba-tiba melonjak naik, meregangkan sel endotel secara paksa. Peregangan fisik ini kemudian menarik kanal ion TRVP4 hingga terbuka lebar. Kalsium pun membanjiri bagian dalam sel dan mengaktifkan enzim miosin kinase. Hasil akhirnya, sel-sel endotel berkontraksi dengan sangat agresif. Sama halnya seperti otot yang mengerut, sel yang memendek ini membuat celah antara sel semakin lebar. Regangan fisik dari cairan yang kita berikan justru memperburuk kebocoran biologisnya. Sangat bertolak belakang dengan intuisi dasar kita selama ini, bukan? Logika biofisika inilah yang mengarahkan kita kembali ke ranah klinis. Pada bagian kelima, paradoks klinis resusitasi cairan. Berdasarkan prinsip yang baru saja kita bedah, terlihat ada perbedaan yang sangat tajam dalam pendekatan perawatan. Pendekatan tradisional yang terlalu mengandalkan guyuran cairan agresif terbukti memicu lonjakan tekanan hidrostatik dan malah mengakselerasi kebocoran cairan ke organ. Sebaliknya, pendekatan modern saat ini lebih memilih hidrasi yang sangat restriktif dipadukan dengan vasopresor secara dini. Menyempitkan pembuluh darah dengan obat ternyata jauh lebih protektif secara biofisika daripada membanjiri pipa yang bocor dengan lebih banyak air demi mempertahankan perfusi jaringan tanpa memicu kelebihan beban cairan. Tapi tunggu, pasti ada pertanyaan. Bagaimana dengan pemberian koloid seperti albumin? Disinilah fisika molekuler kembali memberikan jawaban mutlak. Dalam kondisi normal, albumin bermuatan negatif berinteraksi secara elektrostatik dengan glikokaliks yang juga bermuatan negatif. Ini menciptakan lapisan hidrodinamik yang stabil karena adanya gaya tolak-menolak. Namun, pada fase sepsis lanjut, glikokaliks yang hancur kehilangan muatan negatifnya. Akibatnya, albumin tidak lagi ditolak, melainkan jatuh dan merembes keluar jaringan. Dan karena albumin ini sangat aktif secara osmotik, ia akan menyeret air bersamanya, membuat edema semakin katastrofik. Inilah alasan logis mengapa albumin bisa gagal total bila lapisan glikokaliks pasien sudah hancur. Mengetahui semua dinamika molekuler yang kompleks ini, bagaimana cara kita memantaunya di rumah sakit? Kita masuk ke bagian ke-6, pemantauan mikrosirkulasi dan kesimpulan. Ini, rekan-rekan, adalah masa depan perawatan intensif. Sebagai klinisi, Anda harus sangat mewaspadai fenomena inkoherensi hemodinamik. Ini adalah sebuah ilusi klinis yang sangat amat berbahaya. Di monitor, Anda mungkin melihat tekanan darah sistemik pasien sudah terlihat normal setelah diberikan obat-obatan. Namun, jauh di kedalaman jaringan mereka, aliran mikrovaskuler sesungguhnya terhenti atau tersumbat parah. Ingatlah selalu, menstabilkan angka makro di monitor sama sekali tidak menjamin mikrosirkulasi pasien berfungsi dengan baik. Nah, untuk membongkar ilusi tersebut, teknologi medis menghadirkan handheld Vidal microscopy. Alat ini layaknya mikroskop portable yang cukup diletakkan di bawah lidah pasien. Dokter tidak perlu lagi meraba-raba atau menebak, mereka dapat langsung melihat aliran kapiler darah secara nyata. Alat ini mampu secara matematis menghitung kepadatan kapiler fungsional dan menilai indeks aliran mikrovaskuler untuk mendeteksi sumbatan mikrotrombi. Ini benar-benar merupakan visualisasi langsung dari kegagalan fisika fluida secara real-time tepat di ranah klinis. Jadi, kita tiba pada satu pertanyaan pamungkas yang paling krusial bagi kita semua. Bagaimana kita dapat mengaplikasikan ilmu biofisika yang mendalam ini langsung di samping tempat tidur pasien demi menurunkan angka mortalitas global secara nyata? Masa depan menuntut kita untuk meninggalkan pendekatan perawatan satu dimensi. Kita membutuhkan pemantauan mikrosirkulasi secara real-time, kita wajib menerapkan hidrasi restriktif yang protektif secara biofisika, dan beralih pada terapi yang secara spesifik menargetkan restorasi struktur glikokaliks endotel. Pemahaman komprehensif inilah yang menjadi kunci utama untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Saya harap pembahasan analitis pada materi pembelajaran kali ini bisa membuka perspektif baru dan memperkuat landasan keilmuan Anda. Pastikan Anda untuk subscribe channel ini Ruang Dosen bila Anda senang dengan materi pembelajaran seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada materi pembelajaran terbaru dan silakan klik like serta share presentasi ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih telah hadir di kelas virtual ini. Namun sebelum Anda pergi, coba renungkan hal ini. Jika menstabilkan angka di monitor hanyalah sebuah ilusi klinis, apakah selama ini kita benar-benar mengobati pasien atau sekedar mengobati mesin? Sampai jumpa di sesi akademik berikutnya.